Hai Sobat Libra, apa kabar? Tasya di sini. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang misterius dan menarik, yaitu siapakah yang mungkin akan berdealing denganmu dalam bulan ini atau dalam waktu dekat ini. Ingat, ini adalah pembacaan umum dan bersifat timeless. Di depan kita, ada 3 file dari deck yang berbeda. Silahkan pilih salah satu file yang menurut kalian paling sesuai. Atau mungkin kalian akan memilih ketiga file tersebut. Gunakan intuisi kalian untuk memandu pilihan. Sebelum kita mulai, perlu diingat bahwa ini hanya prediksi dan kemungkinan-kemungkinan semata. Jadi, jangan dijadikan patokan pasti. Mari nikmati proses ini sebagai hiburan dan peluang untuk menambah wawasan kita. Mari kita mulai dari file pertama. Kartu pertama. Di sini ada kartu menara. Kemudian kartu kedua, ada 3 koin. Kartu ketiga, ada kartu 10 koin. Kartu keempat, ada kartu bulan. Kartu kelima, ada kartu 10 cawan. Dan diakhiri dengan hadirnya kartu 8 tongkat. Baik, mari kita bahas. Jika kita lihat dari energinya, orang yang mungkin akan berurusan atau berdealing denganmu dalam bulan ini atau waktu dekat, mungkin akan mengalami beberapa perubahan yang cukup tiba-tiba. Mungkin dia sedang menghadapi masalah atau hambatan dalam hubungan, dan ini bisa menyebabkan pergeseran dinamika di antara kalian. Ada kemungkinan bahwa kerjasama dan upaya bersama akan menjadi kunci untuk mengatasi hal ini dan memperkuat hubungan. Selanjutnya, tampaknya orang itu ingin menciptakan kestabilan dan keamanan dalam hubungan. Mungkin ada niat untuk membangun komitmen yang lebih serius, atau mengevaluasi nilai-nilai yang penting dalam hubungan. Namun, ada kemungkinan adanya perasaan campur aduk, dan ketidakjelasan yang perlu diatasi bersama-sama. Meski begitu, ada juga potensi untuk momen-momen bahagia dan memuaskan dalam hubungan ini. Namun, penting untuk diingat bahwa ada tanggung jawab dan beban yang perlu diatasi bersama-sama. Mungkin akan diperlukan usaha dan keterlibatan bersama untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul, sehingga hubungan tetap seimbang dan bahagia. Jika kita lihat dari energi orang baru atau orang lama, orang itu mungkin sedang membawa getaran yang berbeda. Apabila ini terkait dengan orang baru, mungkin terdapat nuansa segar dan keinginan untuk menjelajahi hal-hal baru dalam hubungan. Orang baru ini bisa membawa semangat dan perspektif yang berbeda, mungkin menciptakan peluang baru, atau perubahan dalam dinamika cinta. Di sisi lain, jika kita berbicara tentang orang lama, energinya mungkin mencerminkan upaya untuk memperkuat dan membangun lebih lanjut apa yang sudah ada. Orang lama mungkin membawa kestabilan dan kenyamanan, dengan fokus pada kelanjutan hubungan dan mendalamkannya. Dalam kedua situasi, baik dengan orang baru atau orang lama, penting untuk membuka komunikasi, saling memahami, dan bersedia beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi. Kemudian, dari energi zodiaknya, orang itu mungkin mencerminkan karakteristik yang beragam dari berbagai zodiak, seperti Aries, kestabilan seperti Taurus, atau mungkin kecerdasan dan fleksibilitas seperti Gemini. Tidak ada korelasi pasti antara kartu tarot dan satu zodiak tertentu, sehingga orang tersebut bisa memancarkan energi yang mencakup aspek-aspek dari berbagai tanda zodiak. Dan jika kita lihat dari inisial nama mereka, kemungkinannya, di sini ada yang berinisial E, ada yang berinisial S, ada juga yang inisialnya J, lalu ada juga yang berinisial M. Ada yang inisialnya L, dan terakhir, ada yang berinisial C. Namun, perlu diingat bahwa ini hanya gambaran dan kemungkinan semata, dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak atau inisial seseorang. Jadi, untukmu yang pilih file pertama, orang yang mungkin akan berdealing denganmu dalam bulan ini atau waktu dekat ini, nampaknya akan membawa energi perubahan mendadak, tantangan bersama,
dan keinginan untuk membangun fondasi yang lebih kokoh dalam hubungan asmara. Ada potensi kolaborasi dan evaluasi nilai-nilai yang mendasari hubungan, dengan upaya bersama untuk menciptakan stabilitas dan keamanan. Meski kompleksitas emosional dan ketidakjelasan bisa muncul, ada juga momen kebahagiaan dan kepuasan dalam hubungan. Namun, perlu diingat bahwa tanggung jawab dan beban mungkin perlu diatasi bersama-sama. Oleh karena itu, komunikasi terbuka, pemahaman, dan tekad bersama dapat menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan dan kebahagiaan dalam perjalanan asmaramu. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Jika kamu ingin mendapatkan gambaran yang lebih detail dan gratis, silahkan hubungi saya melalui nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. Baik Sobat Libra, mari kita lanjut ke file berikutnya. Untukmu yang pilih file kedua, kartu pertama. Di sini ada kartu 3 pedang. Kemudian kartu kedua. Ada kartu pesulap. Kartu ketiga. Ada kartu 9 pedang. Kartu keempat. Ada kartu 4 cawan. Kartu kelima. Ada kartu 8 cawan. Dan diakhiri dengan hadirnya kartu ksatria cawan. Baik, mari kita bahas. Secara umum, orang yang akan berdealing denganmu dalam hal asmara dalam bulan ini atau waktu dekat, mungkin menghadirkan dinamika yang cukup kompleks. 3 pedang di awal bisa menunjukkan kemungkinan adanya situasi yang menuntut kejujuran dan penyelesaian masalah. Mungkin ada pembicaraan atau kejadian yang memerlukan pemahaman yang lebih dalam. Di sisi lain, kartu pesulap memberikan nuansa kreativitas dan daya tarik, mungkin menandakan adanya unsur kejutan atau daya tarik baru dalam hubungan tersebut. Namun, hadirnya 9 pedang dan 4 cawan mungkin mengisyaratkan adanya ketidakpastian dan kekecewaan. Mungkin ada konflik internal atau rasa kecewa yang perlu diatasi. 8 cawan memberikan petunjuk bahwa salah satu pihak mungkin merasa perlu menjauh atau mencari makna yang lebih dalam hubungan. Terakhir, dengan hadirnya ksatria cawan, bisa jadi ada tindakan atau perubahan yang melibatkan perasaan dan emosi. Dengan dinamika ini, tampaknya orang tersebut mungkin membawa perubahan emosional yang signifikan atau perlu mengatasi beberapa tantangan dalam hubungan. Komunikasi terbuka, kejujuran, dan keterlibatan aktif mungkin menjadi kunci untuk mengatasi berbagai situasi yang muncul dalam perjalanan asmaramu. Jika kita lihat dari energi orang baru atau orang lama, orang itu mungkin membawa dinamika yang berbeda. Jika terkait dengan orang baru, kemungkinan besar adanya nuansa segar dan keinginan untuk menjelajahi hal-hal baru dalam hubungan. Orang baru tersebut bisa membawa semangat dan perspektif yang berbeda, mungkin menciptakan peluang baru atau perubahan dalam dinamika cinta. Sementara itu, jika kita berbicara tentang orang lama, energinya mungkin mencerminkan upaya untuk mempertahankan atau membangun lebih lanjut apa yang sudah ada. Orang lama mungkin membawa kestabilan dan keakraban dengan fokus pada kelanjutan hubungan dan mendalamkannya. Dalam kedua situasi, baik dengan orang baru atau orang lama, komunikasi terbuka dan saling pemahaman akan menjadi penting untuk memahami dinamika hubungan secara lebih baik. Dan jika kita lihat dari energi zodiaknya, orang itu mungkin mencerminkan karakteristik yang beragam dari berbagai zodiak, seperti Aries, kestabilan seperti Taurus, atau mungkin kecerdasan dan fleksibilitas seperti Gemini. Dan jika kita lihat dari inisial nama mereka, kemungkinannya di sini ada yang berinisial C. Ada yang berinisial N. Ada juga yang inisialnya F. Lalu, ada juga yang berinisial A. Ada yang inisialnya K. Dan terakhir, ada yang berinisial T. Namun, perlu diingat bahwa ini hanya gambaran dan kemungkinan semata, dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak atau inisial seseorang. Jadi, untukmu yang pilih file kedua, orang yang mungkin akan berdealing denganmu dalam bulan ini atau waktu dekat ini, tampaknya membawa dinamika yang kompleks dalam hubungan asmara. Energi yang tergambar dari kartu-kartu tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya perubahan mendadak, tantangan bersama, dan keinginan untuk membangun fondasi yang lebih kokoh.
Meskipun nuansa kreativitas dan daya tarik dapat muncul, keberanian untuk menghadapi konflik internal dan ketidakpastian juga menjadi bagian dari perjalanan asmaramu. Oleh karena itu, kesediaan untuk berkomunikasi terbuka, pemahaman, dan keterlibatan aktif akan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan dan kebahagiaan dalam hubunganmu dalam bulan ini. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Jika kamu ingin mendapatkan gambaran yang lebih detail dan gratis, silahkan hubungi saya melalui nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. Baik Sobat Libra, mari kita lanjut ke file berikutnya. Untukmu yang pilih file ketiga, kartu pertama. Di sini ada kartu Ratu Koin. Kemudian kartu kedua, ada kartu Raja Koin. Kartu ketiga, ada kartu 1 koin. Kartu keempat, ada kartu kematian. Kartu kelima, ada kartu kesederhanaan. Dan diakhiri dengan hadirnya kartu 7 pedang. Baik, mari kita bahas. Secara umum, orang yang akan berdealing denganmu dalam bulan ini atau waktu dekat, mungkin membawa dinamika yang melibatkan pertimbangan materi dan kestabilan. Ratu Koin dan Raja Koin menunjukkan kemungkinan adanya hubungan yang berkaitan dengan kebijaksanaan finansial atau keberlanjutan material. Kemudian, kehadiran kartu 1 koin mengisyaratkan potensi untuk memulai atau mengevaluasi investasi emosional dalam hubungan tersebut. Namun, adanya kartu kematian mungkin mencerminkan perubahan yang signifikan dalam dinamika hubungan. Meskipun bisa terasa menantang, kartu kesederhanaan memberikan petunjuk untuk menyederhanakan dan memahami esensi yang lebih dalam hubungan. Terakhir, 7 pedang dapat menunjukkan adanya perasaan ketidakpastian atau konflik yang mungkin perlu dihadapi. Dengan berbagai elemen ini, tampaknya orang ini membawa energi yang melibatkan pertimbangan kebijakan finansial, kemungkinan perubahan, dan kebutuhan untuk menyederhanakan hubungan. Oleh karena itu, penting untuk membuka komunikasi, mengelola perubahan dengan bijaksana, dan menemukan kesederhanaan dalam dinamika asmaramu untuk mencapai keseimbangan yang diinginkan. Jika kita lihat dari energi orang baru atau orang lama, orang itu mungkin membawa dinamika yang berbeda dalam hubungan asmara. Orang baru bisa menghadirkan segar dan semangat baru, membawa potensi untuk menjelajahi pengalaman baru, dan merangsang perkembangan hubungan. Di sisi lain, orang lama mungkin mencerminkan upaya untuk mempertahankan dan memperdalam apa yang telah dibangun. Energi tersebut bisa melibatkan kestabilan dan keakraban dengan fokus pada kelanjutan hubungan. Dalam kedua situasi, baik dengan orang baru atau orang lama, penting untuk membuka komunikasi, saling memahami, dan bersedia beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi dalam perjalanan asmaramu. Dan jika kita lihat dari energi zodiaknya, orang itu mungkin mencerminkan karakteristik dari berbagai zodiak. Ada nuansa keberanian ala Aries, kestabilan seperti Taurus, atau bahkan kecerdasan dan fleksibilitas ala Gemini. Dan jika kita lihat dari inisial nama mereka, kemungkinannya di sini ada yang berinisial Y, ada yang berinisial J, ada juga yang inisialnya H, lalu ada juga yang berinisial M. Ada yang inisialnya L, dan terakhir, ada yang berinisial V. Namun, perlu diingat bahwa ini hanya gambaran dan kemungkinan semata, dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak atau inisial seseorang. Jadi, untukmu yang memilih file ketiga, orang yang mungkin akan berdealing denganmu dalam bulan ini, tampaknya membawa energi yang fokus pada aspek keuangan dan stabilitas. Potensi investasi emosional muncul, sementara adanya indikasi perubahan besar dalam dinamika hubungan juga terlihat. Dalam menghadapi situasi ini, pesan kesederhanaan dan kebijaksanaan menjadi kunci, sambil membuka komunikasi dan mengelola perubahan dengan bijaksana. Penting untuk menjaga keseimbangan dalam merespon dinamika asmaramu, memahami kebutuhan finansial dan emosional, serta bersedia untuk beradaptasi dengan perubahan yang mungkin muncul. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Jika kamu ingin mendapatkan gambaran yang lebih detail dan gratis, silahkan hubungi saya melalui nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi.
Jadi Sobat Libra, dalam merespons dinamika asmara di bulan ini, jangan ragu untuk membuka pintu komunikasi dan menyambut perubahan dengan bijaksana. Baik dengan orang baru atau orang lama, pertimbangkan kebutuhan finansial dan emosional, serta perluas perspektif terhadap berbagai aspek dalam hubungan. Pesan kesederhanaan dan kebijaksanaan tetap menjadi landasan untuk menjaga keseimbangan. Dengan memahami dan bersedia beradaptasi terhadap perubahan, kamu dapat menghadapi tantangan dan memperkuat hubungan asmaramu dalam bulan ini.